Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adi Rizky Hidayat. Saya di sini selaku leader dari Bolsumer atau Bola Susu Lumer, yaitu merupakan sebuah usaha yang menjajakan atau memasarkan sebuah produk makanan ringan ataupun cemilan yang sangat unik. Produknya ini merupakan sebuah bola susu yang nantinya di dalamnya berisi sebuah susu yang akan lumer jika dimakan. Bolsumer ini sendiri merupakan sebuah usaha yang masih baru atau belum memiliki banyak saingan dan masih belum begitu terkenal di kalangan masyarakat. Saya selaku leader dari Bolsumer itu sendiri memiliki tanggung jawab yang akan dipegang ataupun yang diemban sebagai leader untuk kemajuan dan juga kelangsungan dari usaha yang saya pegang ini. Tugas saya yang pertama sebagai leader dari Bolsumer adalah membuat planning. Itu adalah perencanaan dari usaha yang akan kita jalankan ke depannya. Yaitu pertama adalah menentukan visi dan misi dari usaha yang akan kita jalankan. Kenapa harus visi dan misi harus direncanakan dengan tepat? Karena nantinya kita akan memiliki tujuan dari usaha yang akan kita jalankan. Semua perencanaan itu akan saya lakukan bersamaan dengan para manajer saya ataupun bagian-bagian dari setiap divisi-divisi yang memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Lalu planning ini sendiri bukan hanya dibuat semata-mata sebagai rencana yang akan kita jalankan, melainkan sebuah rencana yang akan kita terapkan dan yang nantinya akan memiliki goals ataupun tujuan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua adalah mengorganisasikan semua bagian sumber daya, terutama sumber daya manusia yang ada di dalam usaha kami, yaitu adalah menempatkan setiap orang sesuai dengan kemampuan dan juga pengalaman yang telah dimiliki oleh orang tersebut. Mengapa demikian? Agar semua proses produksi ataupun operasional yang dilakukan sesuai dengan target dan menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam setiap operasionalnya. Yang ketiga adalah executing ataupun tindakan. Saya selaku leader dari Bolsumer ini sendiri harus mengambil tindakan ataupun membuat sebuah kebijakan yang tepat bagi usaha yang akan kami jalankan nanti, agar usaha yang kami jalankan nanti tidak menyeleweng ataupun tidak menyimpang dari target yang telah ditentukan sebelumnya ataupun sesuai dengan visi dan misi yang telah kami buat sebelumnya. Yang terakhir adalah mengendalikan semua operasional dan juga kegiatan yang telah dilakukan ataupun akan kita lakukan ke depannya, agar semua yang telah dilakukan dan akan yang dilakukan bisa sesuai dengan rencana. Maka dari itu, semua tindakan yang ataupun keputusan-keputusan yang akan diambil harus tepat, apalagi keputusan dan tindakan yang sangat krusial yang nantinya untuk kelangsungan dari usaha yang akan berjalan itu sendiri. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Merina Lestari. Saya sebagai bagian keuangan di kelompok 7 dengan produk Bolsumer. Salah satu tujuan utama diadakannya bagian keuangan itu agar pemasukan dan pengeluaran atau pengelolaan keuangan dapat terkontrol dan berjalan sesuai dengan rencana. Nah, tugas-tugas saya sebagai bagian keuangan, yang pertama itu memperhitungkan pengeluaran yang dibutuhkan, lalu memperhitungkan harga jual produk sesuai dengan harapan keuntungan yang didapat dan pengeluaran biaya yang sudah dikeluarkan. Lalu mengevaluasi pemasukan dan pengeluaran untuk perencanaan keuangan bulan selanjutnya. Yang terakhir adalah mengontrol biaya. Salah satunya dengan cara untuk fixed cost, kita dapat memanfaatkan peralatan yang sudah kita miliki untuk mengurangi biaya dari peralatan yang harus kita belanjakan. Lalu untuk variable cost, kita
mencari penyedia bahan baku yang berkualitas dan lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reski Haryandari. Di sini saya bagian pelaksanaan bisnis. Saya akan menjelaskan tentang lokasi produksi. Lokasi produksi Bolsumer berada di Jalan Bungur 2, nomor 20A, RT 2 RW 2, Kelurahan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Mengapa kami memilih lokasi produksi di sini? Karena lokasi produksi berdekatan dengan didapatkannya bahan baku pembuatan Bolsumer. Sumber bahan baku didapatkan di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Daerah ini merupakan tempat terdekat proses produksi Bolsumer. Tempat penjualan bahan baku terdapat di dua pasar, yaitu Pasar Kebayoran Lama dan Pasar Kedip. Harga bahan baku dari kedua pasar ini memiliki perbedaan yang signifikan. Di Pasar Kebayoran Lama memiliki harga yang relatif lebih murah, sedangkan di Pasar Kedip relatif jauh lebih mahal. Bahan baku yang digunakan pun pada bisnis ini adalah bahan baku dari penjual yang berada di Pasar Kebayoran Lama. Mengingat kebutuhan kuantitas bahan baku yang tidak terlalu berlebihan tetapi lumayan lengkap. Yang ketiga ada akses transportasi. Jalan Bungur merupakan salah satu jalan yang berada di wilayah Kebayoran Lama. Sehingga untuk masalah transportasi dari penjualan bahan baku menuju tempat produksi ataupun tempat penjualan tidak menjadi suatu masalah. Sepanjang jalan ini dapat ditemui berbagai jenis transportasi umum seperti angkutan umum D01 dan angkutan umum S03 serta taksi ataupun ojek online. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Purwanto. Saya dari kelompok 7. Di sini saya selaku sebagai di bagian produksi, di mana produk yang akan kita produksi ialah bola susu lumer. Untuk bola susu lumer ini masih menggunakan tenaga manusia dan menggunakan alat-alat tradisional, di mana bahannya mudah ditemukan di pasar. Bahan utamanya ialah yang pertama sagu, susu putih bubuk, susu kental manis, vanili, air, serta pewarna makanan yang sering kita jumpai di pasar. Untuk target produksi ini kita menargetkan ialah 200 piece atau bisa dibilang 10 porsi untuk perharinya. Baik, langsung saja kita ke bagian produksi.
Fenia. Bagian saya di sini adalah bagian pemasaran. Tujuan dibentuknya bagian pemasaran ini adalah untuk memaksimalkan penjualan secara efektif dan efisien. Nah, kelompok kami ini membuat produk yaitu Bolsumer. Produk Bolsumer ini artinya adalah bola susu lumer. Untuk bola susu lumer itu sendiri, kami punya berbagai macam varian rasa. Di sini ada rasa meseseres, lalu ada keju, gula halus, dan original. Jadi untuk varian rasa Bolsumer kami ini, kami baru membuat seperti ini. Untuk harga dari Bolsumer ini, satu porsi ini kami jual dengan harga Rp15.000. Ini termasuk murah ya, karena terlihat dari tempatnya, lalu juga bentuknya dan rasanya sudah pasti berkualitas. Baiklah, untuk target Bolsumer ini kami menargetkan karena dia ini manis, kita targetkan kepada anak-anak. Namun tidak menutup kemungkinan untuk para remaja, dewasa, bahkan lansia pun bisa menikmati dari produk kami ini, yaitu Bolsumer, yaitu bola susu lumer. Lalu bagaimana cara pemasaran kelompok kami terhadap Bolsumer ini? Kelompok kami memasarkan Bolsumer ini sudah pasti secara offline maupun online. Untuk offline sendiri biasanya kami simpan di warung-warung yang dekat sekolahan seperti sekolahan SD, SMP, SMA maupun universitas. Selanjutnya untuk online-nya kami menggunakan media sosial yaitu WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Jadi untuk online kami baru menggunakan aplikasi media sosial baru 3 aja ya, jadi IG atau Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Nah, untuk inovasi kita ke depannya, produk Bolsumer ini akan segera kami daftarkan untuk agar memudahkan para pelanggan ataupun konsumen agar dapat memesan Bolsumer ini. Kami daftarkan ke GrabFood maupun GoFood. Jadi lebih memudahkan lah ya pastinya. Nah, untuk produk Bolsumer ini sendiri, kami memiliki keunggulannya, dia tidak mudah basi ya. Selain itu juga dia karena produk masih belum terkenal atau masih banyak yang belum produksi produk Bolsumer ini. Jadi itu termasuk tantangan untuk kelompok kami, bagaimana cara membuat Bolsumer ini menjadi brand ternama dan terkenal. Jadi target kami dalam kedepannya pasti akan kami kembangkan produk Bolsumer ini. Lalu kami juga akan selalu berinovasi dengan topping-toppingnya agar mampu bersaing dengan cemilan atau makanan yang lainnya. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.